Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfina Giroh, NIP T 2019-7077. Saya akan menjelaskan mengenai definisi ilmu fikih, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid, dan hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ilmu fikih. Definisi fikih secara bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti atau paham. Sedangkan definisi fikih secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang hukum syariat atas perbuatan-perbuatan yang zahir, yang digali dari dalil-dalil secara terperinci. Menurut Imam Ghazali, fikih adalah hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf, seperti mengetahui hukum wajib, haram, mubah, mandub sunnah, dan makruh, atau mengetahui suatu akad itu sah atau tidak dalam suatu ibadah. Ilmu fikih merupakan ilmu pengetahuan yang saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu tauhid, ilmu tasawuf, usul fikih, al-qawaid fikiyah, fikih muqarron, falsafah hukum Islam, dan ilmu sejarah. Karena ilmu fikih tidak berdiri sendiri, tetapi ada pengaruh dan hubungan dari ilmu-ilmu lainnya, yang akhirnya melengkapi ilmu fikih itu sendiri dan menjadikan ilmu fikih lebih berwarna kedudukannya sebagai ilmu Islam. Yang kedua, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Ilmu fikih sangat erat hubungannya dengan ilmu tauhid karena sumber ilmu fikih yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian secara istilah yang lebih lengkap yaitu pendapat Prof. Muhammad Thohir Abdul Mu'in. Ialah suatu ilmu yang menyelidiki dan membahas soal-soal yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan sekalian utusan-utusannya. Demikian juga, ia mengupas soal-soal yang mungkin atau yang sesuai dengan akal pikiran, sebagai alat untuk membuktikan adanya zat yang mewujudkan. Lebih dari itu, ia mengupas soal-soal sam'iyat, yaitu dalil-dalil yang diambil dari Quran dan hadis, untuk mempercayai sesuatu dengan yakin. Ilmu tauhid secara umum diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil nakli, dalil akli, maupun dalil perasaan. Dan yang ketiga, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Tasawuf dan fikih merupakan dua disiplin ilmu yang bersumber dari Islam, dan kedua-duanya secara aplikatif telah dilaksanakan, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk mencapai derajat ihsan, ini tidaklah mudah. Selain harus paham syariat, menjaga kejernihan hati dan akhlak juga menjadi syarat yang harus dipenuhi. Ibnu Khaldun memberikan pengertian mengenai tasawuf dan perkataannya sebagai berikut. Tasawuf adalah menjaga kebaikan tata krama bersama Allah dalam amal-amal lahiriah dan batiniah dengan berdiri di garis-garisnya, sambil memberikan perhatian pada penguncian hati dan mengawasi segala gerak-gerik hati dan pikirannya demi memperoleh keselamatan. Jadi, menurut beliau, tasawuf adalah ilmu yang memberi perhatian pada usaha menjaga tata krama bersama Allah secara dohir dan batin, yakni dengan tetap menjalankan hukum-hukum syariat secara formal sambil mensucikan hati secara substansi sehingga fokus hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lutfiana Ramadhani dengan NIM T 2019-7043. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hubungan fikih dengan usul fiqh, yang kedua hubungan fikih dengan al-qawaid al-fiqhiyah, dan yang ketiga hubungan fikih dengan fiqh muqarron. Yang pertama yaitu hubungan fikih dengan usul fiqh. Fikih merupakan proses pembelajaran untuk melihat hukum-hukum syariat Islam. Sedangkan usul fiqh sendiri dapat diartikan sebagai kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Usul fiqh lahir lebih dulu daripada fikih karena fikih diciptakan dari usul fiqh. Kedudukan usul fiqh itu sebagai dasar dari fikih dalam Islam. Artinya bagaimana? Artinya usul fiqh merupakan sumber atau dalil dan bagaimana cara menunjukkan dalil tersebut kepada hukum secara garis besar. Tanpa pembahasan mengenai usul fiqh, maka fikih tidak dapat diciptakan karena dasar usul fiqh harus ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian dapat dirumuskan hubungan antara fikih dengan ilmu usul fiqh, yaitu ada 3. Yang pertama, usul fiqh ibarat rantai penghubung antara fikih dengan sumbernya. Yang kedua, usul fiqh merupakan sistem atau metode untuk mengeluarkan hukum fikih agar para pakar fikih terhindar dari kesalahan dalam menentukan hukum fikih.
Yang ketiga, usul fikih merupakan sarana untuk pengembangan ilmu fikih yang telah dirintis oleh ulama generasi pendahulu. Yang kedua yaitu hubungan fikih dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Hubungan antara al-qawaid dengan fikih itu sangat erat sekali karena al-qawaid dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam mengetahui hukum perbuatan seorang mukallaf. Dalam hal ini dikarenakan dalam menjalankan hukum fikih kadang-kadang kita mengalami kendala. Contohnya yaitu melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu yang harus dikerjakan tepat pada waktunya oleh seorang mukallaf. Kemudian mukallaf tersebut dalam menjalankan kewajibannya mendapatkan halangan, misalnya ia diancam jika dia melaksanakan sholat tepat waktu ia akan dibunuh. Maka seorang mukallaf ini boleh menunda sholat 5 waktunya karena jiwanya yang terancam. Hukum ini boleh dapat ditetapkan lewat pendekatan al-qawaid al-fiqhiyah, yaitu dengan menggunakan kaidah bahaya wajib dihilangkan. Hubungan antara al-qawaid dengan al-fiqhiyah merupakan mitra dalam mengatur kegiatan penalaran hukum Islam. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan antara fikih dengan fiqh muqaran. Fiqh muqaran merupakan suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat suatu masalah. Dalam fikih, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji serta mendiskusikan dalil-dalil masing-masing pendapat secara objektif untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil dan paling sesuai dengan jiwa, dasar, dan prinsip umum syariat Islam. Hubungan antara fikih dengan fiqh muqaran adalah pembahasan yang terdapat dalam fikih dengan berbagai mazhab, baik dengan deskripsi menguatkan satu sama lain. Contoh hubungan antara fiqh muqaran dengan fikih yaitu masalah bejana yang dijilat oleh anjing. Rasulullah bersabda, jika bejana di antara kamu dijilat oleh anjing, maka harus dibasuh dengan air 7 kali dan salah satu di antaranya yaitu dengan tanah. Ulama sepakat bahwa perintah mencuci bejana ini disebabkan oleh najisnya jilatan anjing, namun terdapat perbedaan pendapat dalam mencucinya. Jumhur ulama menyatakan bahwa tata cara mencuci yang secara benar dan terperinci disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu tidak boleh ditambah maupun tidak boleh dikurangi. Sedangkan dalam usul fiqh melaksanakan perintah atau petunjuk tersebut tidak bisa dimasuki oleh logika, karena mereka berpikir kenapa kok harus dicuci sampai 7 kali dan kenapa kok harus dengan tanah di antara salah satunya, seperti itu. Oleh sebab itu, bejana yang dijilat oleh anjing tersebut harus dibasuh 7 kali dan salah satu di antaranya yaitu dengan tanah. Dalam hadis ini, menurut mereka, alasan hukumnya tidak dapat dimasuki oleh logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurlaili dengan NIM T 2019-059. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan membahas hubungan ilmu fikih dengan falsafah hukum Islam dan hubungan ilmu fikih dengan ilmu sejarah. Yang pertama, yakni hubungan antara ilmu fikih dengan falsafah hukum Islam. Falsafah hukum Islam merupakan hakikat dan tujuan hukum Islam, baik dalam materi maupun proses penetapannya. Falsafah yang digunakan tak lain untuk menetapkan dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan segala sesuatu yang di muka bumi ini, yang tak lain untuk kesejahteraan umat manusia dan seisinya. Falsafah hukum Islam menjelaskan antara lain tentang makna, hikmah, serta nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu fikih, sehingga kita melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam disertai dengan pengertian dan kesadaran yang tinggi. Dengan kesadaran hukum masyarakat ini akan tercapai ketaatan dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan hukum, serta kita dapat membedakan mana hukum yang dapat berubah dan mana hukum yang tidak dapat berubah-ubah. Seseorang yang mempelajari ilmu fikih bersamaan dengan filsafat hukum Islam akan lebih mengetahui di mana letak ketinggian dan keindahan ajaran Islam, sehingga menimbulkan rasa cinta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, lingkungan, dan alam sekitarnya. Diakui ataupun tidak, ilmu fikih mempunyai hubungan yang sangat erat dengan falsafah hukum Islam. Falsafah hukum Islam secara objektif mengungkapkan nilai-nilai, hikmah-hikmah, manfaat, dan kegunaan syariat bagi kehidupan manusia, sehingga dalam implementasinya umat Islam akan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam mempraktikkan dan mengamalkan ilmunya. Menurut Al-Ghazali, falsafah hukum Islam mengungkapkan tabit rahasia, makna, hikmah, dan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu fikih, sehingga kita dapat melaksanakan syariat Islam dibarengi dengan pemahaman, kesadaran, dan kearifan yang tinggi. Dengannya kita dapat membedakan hukum yang kekal dan hukum yang tidak kekal, dan mengarahkan kehidupan manusia. Hal ini menjamin kebebasan manusia yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya.
Yang selanjutnya yakni hubungan ilmu fikih dan ilmu sejarah. Yang pertama kita akan membahas mengenai al-tarikh. Di sini al-tarikh memiliki 3 dimensi. Yang pertama yakni masa lalu, yang kedua masa kini, dan yang ketiga kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Dengan al-tarikh kita dapat mengetahui ilmu fikih, bagaimana ilmu fikih di masa lalu, bagaimana ilmu fikih di masa sekarang, dan bagaimana ilmu fikih di kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Hal ini bisa kita telusuri melalui sejarah Islam dan sejarah hukum Islam yang dinamai dengan tarikh al-tashri'. Masa lalu dan masa sekarang memberikan data dan fakta. Dengan fakta ini kita bisa menelusuri latar belakangnya, serta kita bisa menelusuri maknanya, serta ditemukannya benang merah yang merupakan semangat ajaran Islam pada umumnya dan pada umumnya semangat ilmu fikih, dan hal itu berlaku sepanjang masa. Hukum dapat berubah bergantung pada waktu, tempat, dan keadaan. Karena itu dibutuhkannya ijtihad. Demikianlah apa yang dianggap maslahah di masa lalu bisa jadi tidak maslahah di masa sekarang. Sebaliknya, apabila sesuatu itu tidak maslahah di masa lalu, bisa jadi hal itu merupakan maslahah di masa sekarang. Disinilah letak pentingnya tarikh al-tashri' dalam hubungannya dengan ilmu fikih